Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur nyenyak di atas bukit. Orangnya banyak, suaranya sedikit. Boleh diulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قبل كل شيء حيا بنا نشكر الله الذي قد أعطانا نعما كثيرة حتى نستطيع أن نتدخل في هذا المكان الشريف. Before going on my speaking, let's thank to Allah who has given us the mercy and the blessing until we can be together in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has brought us from the darkness to the latest insights in Islam. Paham? Gak pasti enggak? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Tepuk fokus. Tidak ada lagi yang bersuara. Kalau bersuara kita nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, seterusnya seluruh majelis guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya anak-anak kami semua dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berbahagia. Amin ya rabbal. Sabahul khair. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Min aina antum? Aina baitukum? Masya Allah. Di sini teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling mengenang sayang teman-teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling mengenang sayang teman-teman. Tepuk bowling. Jangan lupa menyakiti. Jangan suka memukuli. Jangan suka caci maki. Boleh. Sayang teman. Yes. Oke. Hari ini kita memperingati apa, nak? Maulid, nak? Memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Maha suci Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tiang. Maha suci Allah yang menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan maha suci Allah yang telah menurunkan hujan, baik itu yang deras maupun yang geri. Yang kuat suaranya, yang geri. Maha suci Allah yang menciptakan para gadis-gadis tanpa kumis. Kanza, ke depan dulu. Ada yang berkumis. Ya. Maha suci Allah yang menciptakan para gadis-gadis tanpa kumis. Alis matanya bagaikan semut yang berbaris. Rambut ikalnya bagaikan ukiran keris. Hidung mancungnya bagaikan orang Paris. Senyum bibirnya, aduhai begitu romantis, kayak kue lapis.
Allahu Akbar. Mau makan? Sabarlah. Udah mau minta makan. Aduh, belum selesai. Nabi sebelum dilahirkan ada peristiwa yang sangat besar terjadi. Apa itu? Tentara Abraha menyerang kota Mekah. Dijelaskan dalam surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Tahukah kamu? Tahukah kamu bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah menjadikan tipu mereka itu sia-sia? Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah melempari mereka dari burung ababil, dari tanah liat yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka itu dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat, bolong-bolong. Begitulah ketika tentara Abraha mau menghancurkan Ka'bah. Disitulah Nabi mau lahir. Itulah peristiwa besar. Makanya Nabi disebut lahir pada tahun mana suaranya ini? Lapar ini. Tahun gitulah. Kemudian tak lama kemudian Nabi juga lahir ke dunia. Lahir pada tanggal berapa? Siapa yang tahu? Ayo. Tanggal berapa Nabi lahir? Tanggal 12 malam Senin. 12 Rabiul pada tahun atau 571 Masehi. Itu dia. Allahu Akbar. Ini yang di depan kenapa ini? Yang di depan. Allahu Akbar. Siapa yang tahu? Siapa nama istri Nabi? Khadijah. Siapa yang tahu anak Nabi ada berapa? Mantap. Setelah Nabi dilahirkan, Nabi disusui oleh ibunya selama 3 hari. Kemudian diantar kepada Halimatus Sa'diyah sampai umur 6 tahun. Kemudian apa lagi? Nabi diambil oleh kakeknya. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib selama 2 tahun. Kemudian kakeknya meninggal dunia. Kemudian Nabi dipelihara oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Nah, sekarang kita nyanyi.
Anak-anak Nabi ada 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah. Oke, mantap. Berarti dah hafal ya. Dah tahu anak Nabi ada berapa ya? Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Tadi kawan-kawan ada yang tampil baca apa tadi? Ayat pendek. Kemudian azan, rebana. Nah, semua itu udah masuk ke video, masuk ke YouTube. YouTube-nya Cikgu SDN 14. Nanti sampai rumah jangan lupa pinjam HP ayah, ibu, kakak, abang. Buka YouTube Cikgu SDN 14 ya. Tapi jangan lupa subscriber, like, comment, and share. Allahu Akbar. Lanjut. Lanjut nggak? Sejam lagi tahan? Hah? Enggak? Sama, saya juga enggak. Makan. Aduh, baru berapa menit tapi tak makan. Mana ini? Kita lanjutkan. Tepuk bagus. Masya Allah. Yuk dengar ini. Ada akhlak Rasulullah yang sangat membuat terharu bagi pengemis buta yang ada di kota pojok kota Madinah. Mau dengar ceritanya? Mau? Dengarkan baik-baik ceritanya. Abu Bakar As-Siddiq mendatangi istri Rasulullah, yaitu anaknya yang bernama Aisyah. Apa kata Nabi? Wahai Aisyah, apa kata Abu Bakar? Hai Aisyah, amalan apa yang dilakukan Rasulullah yang belum pernah aku lakukan? Apa kata Aisyah? Biasanya setiap pagi Rasulullah pergi ke pojok kota Madinah, memberi makan, menyuapi pengemis buta di pojok kota Madinah. Baik, datang ke sana. Lalu Abu Bakar menyuapi pengemis tua yang buta, disuapi. Lalu dia diceritakan, "Woi, terima kasih wahai saudaraku, aku sudah 3 hari nggak makan. Aku kelaparan. Kemana saja kamu selama ini?" Kata pengemis tua tadi. Tapi Abu Bakar tetap menyuapinya. Tapi dia sambil menceritakan, sudah disuapi, dia cerita pula, "Kamu tahu nggak? Aku dengar-dengar yang bernama Muhammad itu, dia itu seorang penyihir. Pengikutnya semakin banyak. Kamu hati-hati sama dengan yang bernama Muhammad itu ya." Abu Bakar geram. Kenapa? Yang dihina itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang nyuapi itu adalah Abu Bakar, salah satu dari para sahabatnya. Gak tahan lagi Abu Bakar, disuapkan ke mulutnya. Apa kata pengemis buta itu? "Kasar kali kamu. Kok disuapkan gitu? Kemarin kamu pasti bukan orang yang kemarin," kata orang tua buta tadi. "Kalau kemarin dia menyuapiku lembut sekali. Karena makanan itu sama Nabi dikunyah dulu, dah dikunyah baru disuapkan. Karena pengemis tua buta itu tidak punya gigi, ompong dia. Makanya dikunyah oleh Nabi, disuapkan. Begitulah lembutnya Nabi menyuapi pengemis tua buta di pojok kota Madinah." Apa katanya? "Kamu pasti bukan orang kemarin," kata orang tua yang buta itu. Apa kata dia? "Aku memang bukan yang kemarin menyuapi kamu." Jadi kau siapa? "Saya adalah Abu Bakar, salah satu dari sahabat Rasulullah." Kamu tidak tahu kenapa yang nyuapi kamu kemarin nggak ada lagi sekarang? Kenapa dia?
Kata Abu Bakar, dia sudah meninggal dunia 3 hari yang lalu. Makanya dia kelaparan 3 hari yang lalu, tidak ada yang nyuapi. Siapa dia? Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Tidak. Kamu mau tahu? Iya, kasih tahu siapa dia. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkejut orang tua buta yang mengejek Nabi itu. Akhirnya dia pun menangis, lalu pun dia bersyahadat. Begitulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi cerita yang luar biasa. Apa itu? Nabi itu sifatnya apa? Ada 4. Apa yang pertama? Siddiq. Apa sifat Nabi yang pertama? Siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, Nah, Siddiq itu artinya benar. Nabi dan Rasul itu pasti benar. Yang disampaikan adalah benar. Tidak ada kebohongan di sana. Makanya sifat yang pertama adalah Siddiq. Artinya apa? Benar. Yang kedua, artinya apa yang kedua sifat Nabi? Dah lapar kali? Iya. Oh, iyalah. Ntar lagi ya, 5 menit lagi ya. Nah, jawab ini dulu. Amanah artinya Amanah artinya Kuat suaranya. Amanah artinya menyampaikan. Yang ketiga, tabligh. Tabligh artinya salah tadi. Amanah artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Fatonah apa artinya? Nabi itu orangnya Nabi itu menerima wahyu dengan gemuruh suara angin. Dia tahu bahwa wahyu itu datang. Gemuruh, gemerincing suara lonceng. Nabi itu tahu bahwa wahyu itu turun. Nabi kedinginan ketika wahyu itu turun. Bahkan di atas onta sekalipun, onta itu pun terduduk karena beratnya ketika Nabi menerima wahyu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lanjut. Udah. Nah, yang jelas Nabi itu selalu memaaf. Nabi selalu memaaf dan tidak mengganggu orang lain. Nabi tidak pernah mengganggu orang lain. Kita pun tidak boleh mengganggu orang lain, apalagi mengganggu kawan tidak boleh tidak boleh tidak boleh paham. Allahu Akbar. Oke lah, karena kelaparan tadi udah badan ya kan. Kita cukup di sini aja ya. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.